Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Rahma Fitrianti dengan NIM 2086206176, Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari beberapa teori-teori belajar matematika yang ada, yakni saya mengambil teori belajar Brunner. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai teori belajar Brunner ini, maka kita perlu mengetahui dulu apa itu teori belajar. Teori belajar itu sendiri didefinisikan sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang itu melakukan proses belajar. Dalam pembelajaran matematika, terdapat beberapa teori belajar yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya. Salah satunya adalah teori belajar Brunner. Menurut Brunner, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika itu. Terdapat 3 tahapan dalam teori belajar Brunner ini. Yang pertama ada tahap enaktif, yang kedua tahap ikonik, dan yang ketiga tahap simbolis. Untuk membahas mengenai ketiga tahapan tersebut, saya melakukan penerapan terhadap teori belajar ini dalam pembelajaran matematika di SD, berupa materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat adalah jenis bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Perlu diingat ya bahwa 0 itu bukanlah bilangan positif maupun negatif, karena 0 merupakan bilangan tersendiri. Tahap yang pertama adalah tahap enaktif. Enaktif itu contohnya pembelajaran penjumlahan bilangan caca menggunakan benda konkret. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 kelompok gelas plastik. Ada yang berwarna merah muda dan ada yang berwarna biru. Gelas plastik berwarna merah muda ini melambangkan bilangan positif, sedangkan gelas plastik berwarna biru ini melambangkan bilangan negatif. Kemudian, saya ingin mengambil 6 buah gelas plastik positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah gelas plastik positif. Kemudian saya ingin mengambil 8 buah gelas plastik negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah tersedia 6 buah gelas plastik positif dan 8 buah gelas plastik negatif. Selanjutnya, saya ingin memasangkan gelas plastik positif dengan gelas plastik negatif seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah dipasangkan dan ternyata ada 2 buah gelas plastik negatif yang tersisa. Artinya 6 buah gelas plastik positif ditambah 8 buah gelas plastik negatif menghasilkan 2 buah gelas plastik negatif. Nah, itu contoh yang pertama. Saya akan menjelaskan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya ingin mengambil 5 buah gelas plastik positif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 buah gelas plastik positif. Kemudian, saya ingin mengambil 5 buah gelas plastik negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah tersedia 5 buah gelas plastik positif dan 5 buah gelas plastik negatif. Selanjutnya, kita pasangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah dipasangkan dan ternyata tidak ada yang tersisa, baik itu gelas plastik positif maupun gelas plastik negatif. Artinya, 5 buah gelas plastik positif ditambah 5 buah gelas plastik negatif, hasilnya 0. Nah, seperti itulah contoh operasi hitung penjumlahan bilangan bulat. Tahap yang kedua adalah tahap ikonik. Tahap ikonik itu merupakan penjumlahan menggunakan gambar. Nah, di sini saya sudah mempunyai 2 buah jenis kartu. Ada yang berwarna merah muda dan ada yang berwarna biru.
Kartu yang berwarna merah muda ini melambangkan bilangan positif, sedangkan kartu yang berwarna biru ini melambangkan bilangan negatif. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa satu buah kartu positif bernilai 1 dan satu buah kartu negatif bernilai 1. Ketika kartu positif digabungkan dengan kartu negatif, maka nilainya adalah 0. Pertama-tama, saya ingin mengambil 6 buah kartu positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ada 6 buah kartu positif. Nah, kita lihat kembali soalnya. 6 dikurang 7. 7 adalah bilangan positif, maka kita tambahkan 1 buah kartu positif yang bernilai 0 dan kita tambahkan 1 buah kartu negatif. Nah, karena di sini adalah pengurangan, maka kita ambil 7 buah kartu positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terlihat di sini tersisa 1 buah kartu negatif. Artinya, 6 buah kartu positif dikurang dengan 7 buah kartu negatif, hasilnya 1 buah kartu negatif. Yang ketiga adalah tahap simbolik. Simbolik merupakan belajar melalui simbol-simbol yang ada pada matematika. Nah, di sini terdapat satu contoh soal 4 ditambah dengan negatif 5. Kita coba menggunakan garis bilangan ya. 4 ditambah dengan negatif 5, maka arahnya berubah ke kiri karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 4 ditambah dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 1. Nah, begitulah contoh penerapan teori belajar Brunner pada pembelajaran matematika di SD. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.